Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Berikut ini adalah muatan pembelajaran kita hari ini, bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan disimak baik-baik anak-anak. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran, semua rakyat pun diundang ke sana. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata warna-warni yang sangat indah. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tidak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri duduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu disebut dengan Telaga Warna. Nah, identifikasi yuk cerita tersebut. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut ada raja, permaisuri, anak perempuan atau putri, dan rakyat. Tempat raja melakukan pertapaan adalah di hutan. Raja dan permaisuri menyiapkan hadiah kalung dari untayan permata berwarna-warni. Permaisuri bersedih menangis karena putri menolak mengenakan kalung pemberian hadiah dari raja dan permaisuri. Kalungnya kemudian terjatuh dan permatanya tercerai-berai di lantai. Sifat putri dalam cerita tersebut kurang baik ya anak-anak. Meskipun putri raja adalah gadis yang cantik, tetapi memiliki sifat yang buruk dan sangat manja. Cerita tersebut merupakan cerita fiksi, di mana cerita merupakan cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Artinya merupakan imajinasi dari seorang pengarang. Cerita fiksi biasanya memiliki pesan moral atau amanat tertentu dan menggunakan bahasa sehari-hari. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan tersebut. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan itu adalah tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati si Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerak ya? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauhi benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya.
Nah, agar kalian lebih paham dengan materi berikut ini, silakan kalian lakukan percobaan dengan mendorong dan menarik meja. Amati apa yang akan terjadi. Ya, saat didorong, meja akan bergeser menjauhi pendorong. Sebaliknya, saat meja ditarik, meja akan mendekati si penarik. Kalian pintar sekali. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, agar kalian lebih paham, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan percobaan tersebut dan amati apa yang terjadi. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.